Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluannya terkait kaidah fikih, urgensinya. Terus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kaidah fikih. Jadi sebelum kita lebih jauh belajar tentang sejarah kaidah fikih, saya ingin mencoba menceritakan sejarah sedikit tentang pembelajaran saya terkait kaidah fikih. Jadi seingat saya dulu waktu aliyah di TPS Kudus itu pernah belajar kaidah fikih. Ya karena satu dan lain hal, salah satunya ngantuk, nggak fokus, ya jadi gitulah. Kemudian waktu pasanan di sarang juga, waktu-waktu selain pengkajian kitab kan ada waktu senggang, yaitu saya gunakan untuk baca-baca buku kaidah fikih. Kemudian di Jogja di pondoknya almarhum Kiai Ali As'ad Allah yarham, itu waktu subuh. Jadi beliau waktu subuh mengajari para santri kaidah fikih, santri tepatnya. Nah, di situ mungkin sanad keilmuan saya tentang kaidah fikih bisa menjadi gambaran, bisa menjadi jalur sanad keilmuan dari Kiai Ali As'ad. Ya, beliau itu kalau menerangkan itu enggak hanya materi-materi yang bermuatan agama, tapi juga umum. Itu yang saya suka dari beliau. Beliau itu enggak mendikotomi ilmu, enggak membeda-bedakan ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya milik Allah, semuanya ilmu Allah. Karena kadang saya menemui ada guru spiritual yang membeda-bedakan ilmu, mendikotomi ilmu. Itu yang saya kurang pas, istilahnya kurang cocok mungkin. Ya karena terlalu mendewakan ilmu agama dibandingkan ilmu lain juga saya kira enggak pas lah. Nah, itu yang kadang beliau menjelaskan tentang agama, kadang umum, kayak menjelaskan tentang vaksin adalah virus yang ditidurkan. Banyaklah ilmu dari beliau yang saya kira tidak saya dapat di kiai-kiai tradisional. Itu ya, kita Al-Fatihah dulu buat beliau almarhum Kiai Ali As'ad. Al-Fatihah. Ya, jadi kita lanjut ke materi kita, sejarah kaidah fikih. Jadi arti penting dari kita belajar sejarah kaidah fikih itu pertama karena kesungguhan para ulama terdahulu dalam memformulasikan kaidah fikih, sehingga kaidah ini bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah fikih.
Kemudian arti penting sejarah kaidah fikih yang kedua, kita bisa mempelajari kesungguhan dari ulama terdahulu yang menciptakan kaidah fikih untuk kita kembangkan lebih luas, lebih relevan terhadap kondisi kontemporer, kondisi saat ini. Kemudian arti penting yang ketiga yaitu kita dapat langsung memanfaatkan kaidah-kaidah yang sudah diformulasikan ini oleh para ulama ke dalam persoalan hukum Islam kontemporer, sehingga kita bisa menghemat energi. Kemudian dikemukakan oleh Al-Khudhuri dan Abdul Wahab Khalaf bahwa Nabi dan para sahabat telah mewariskan asas-asas pembinaan hukum Islam itu ke dalam 4 bagian. Pertama yaitu Adam al-Haraj, yaitu prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Ini jadi kepicikan dari akal bulus manusia, jangan memberatkan. Minyak itu minyak sudah langka malah ditimbun, ini kan juga memberatkan masyarakat. Banyak sekali yang fenomena memberatkan. Sampean bisa baca Al-Baqarah 286 dan 185 itu tentang prinsip yang pertama ini, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Kemudian prinsip yang kedua itu kelanjutan dari prinsip yang pertama. Prinsip kedua ini adalah menyedikitkan beban. Jadi beban, misalnya saja beban mahasiswa tingkat akhir itu sudah banyak, gak perlu ditanya-tanya kapan selesai skripsi, kapan selesai tugas akhir. Saya kira gak perlu lah, walaupun bentuk kepedulian atau apapun itu justru menambah beban. Saya kira ndak ngewangi, ndak bantu, cuma tanya, itu kan termasuk yang bertentangan dengan prinsip at-taqlil at-takalif, menyedikitkan beban. Yang sampean pengen menyedikitkan beban ya nggak usah tanya-tanya, yang sekiranya menambah beban orang lain nggak perlu ditanyakan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, Al-Baqarah 185, Al-Imran 128. Baca sendiri ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu at-tadrij fi at-tasyri', itu prinsip bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Istilahnya jangan saklek kalau orang Jawa, jangan mak jeganggi, jangan tiba-tiba, jangan serta-merta, bertahap, sidik-sidik, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi ketika sampean ingat kisah Sunan Kudus ketika mengislamkan daerah Kudus itu juga bertahap. Nggak hanya Sunan Kudus, Wali Songo secara umum juga melakukannya secara bertahap. Sunan Kudus itu bertahap. Ya kalau dulu masyarakat Hindu memuliakan sapi, ya waktu kurban jangan nyembelih sapi
waktu itu masyarakat Hindu memuliakan hewan sapi, kurban nganggo sapi waktu itu ya wah marai perkara nek ngono. Walaupun di dalam ketentuan Islam nggak ada dilarang menyembelih sapi waktu kurban, nggak ada. Ini dalam rangka ini apa, atau tadrij atas syri', dalam rangka bertahap itu tadi, menjaga keharmonisan. Terus wayang yang kemarin juga sempat viral terkait langsung dijas wayang haram. Wah, ini juga enggak, kurang wise ya. Kalau misalnya ada budaya-budaya yang cocok atau sesuai dengan prinsip Islam ya nggak apa-apa. Misalnya kayak sedekah bumi, itu kan tradisi Hindu Buddha, kemudian oleh Wali Songo tradisi itu dilestarikan tapi dengan doa-doa atau mantra-mantra dari Islam. Nah itu yang apa ya, contoh asas at-tajri' atas syri', contoh bertahap. Terus ada lagi Sunan Kalijaga, itu waktu penyebaran Islam lewat wayang. Nah itu kan wayang digandrungi, jadi orang yang masuk pengen nonton wayang syahadat dulu karcisnya. Itu kan bertahap, nggak serta merta, nggak langsung ayo Islam ora perang. Wah itu ya Islam ya nggak lestari sampai saat ini kalau metode dakwahnya saja seperti itu. Saklek metode dakwah perang, metode dakwah yang saklek saya kira, metode dakwah yang serta merta, terlalu memaksakan. Ya yang paling pas ya dakwah ya model Wali Songo saya kira, bertahap. Kemudian yang terakhir yaitu al-musayyarah bi masolih an-nas, yaitu prinsip penetapan suatu hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun sosial. Harus sejalan, tolong digarisbawahi, harus sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kalau mau membuat hukum, yang gawe hukum kok uang pensiun baru bisa diambil waktu umur sekian atau sudah meninggal, ini kan ndak maslahat. Duit wong kok malah diatur-atur piye. Itu kan kurang wise lah. Terus akhirnya aturan itu dibatalkan. Ada 3 kriteria dalam menetapkan hukum. Pertama, ini yang harus didengar ya oleh lembaga legislasi. Pertama itu harus maslahat, bukan maslahat partainya tapi maslahat untuk masyarakat. Penting ini, soalnya kalau enggak gitu ya wah demo besar-besaran. Kemudian yang kedua, hukum itu harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang punya otoritas. Kalau sampai enggak punya otoritas ya jangan menghukum, jangan membuat aturan sendiri, jangan mengatur orang lain. Biarkan yang punya otoritas yang mengatur. Sampai enggak usah ngatur-ngatur hidupnya orang lain. Ngaten toh, sepanjang manusia enggak melanggar undang-undang, enggak berbuat kriminal, tidak melanggar norma agama, selama itu pula biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Wah, malah sampai sampai ke sana, ini gimana ya. Kembali lagi bahwa 3 kriteria penetapan hukum. Pertama tadi maslahat, kedua ditetapkan oleh pihak yang berwenang,
Yang tidak punya otoritas jangan menetapkan hukum, jangan mengatur-ngatur orang lain. Yang ketiga, hukum itu ditetapkan sesuai kebutuhan. Kalau masyarakat tidak butuh aturan hukum, misalnya di mana itu, di mana apa di mana, mancing itu harus punya SIM. Saya kira kalau diperlakukan di Indonesia juga apa ini, kebutuhan masyarakat tidak butuh ya, harus punya SIM segala ya. Itu tadi banyak contoh lain yang terkait prinsip ketiga ini. Jadi kita membagi sejarah kaidah fikih ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode zaman Nabi sahabat, zaman Islam muncul toh, kemudian zaman pertengahan abad ketiga sampai 12 Hijriah, kemudian zaman kontemporer itu. Jadi terbagi secara garis besar, secara umum itu terbagi menjadi 3. Di zaman Nabi dan sahabat itu disiplin ilmu kaidah fikih belum ada secara konkret, baru berbentuk embrio, durung jadi bayi, belum jadi disiplin ilmu, masih dalam embrio, masih cikal bakal. Embrio kan cikal bakal manusia lah. Jadi ada hadis Nabi, la dororo wala diroro, tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh membalas dengan madharah. Ini nanti yang akan menjadi salah satu kaidah fikih. Jadi kembali lagi saya ulangi bahwa di zaman Nabi itu baru embrio, belum bentuk kaidah fikih, disiplin ilmu itu belum jadi. Kemudian pada abad ke-3 hingga 12 Hijriah itu mulai muncul kodifikasi dalam disiplin ilmu kaidah fikih. Abad 3 sampai 12 itu proses kodifikasi. Jadi ada banyak sekali para ulama yang mendefinisikan kaidah fikih, terus membuat kaidah fikihnya banyak sekali. Ada Adibas pada abad ketiga Hijriah mengkodifikasi 17 kaidah fikih. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Kharj menambahkan 20 kaidah fikih. Totalnya Nabi Romas ya 37. Terus banyak sekali. Kalau sampai tak ceritani tentang apa ya, al ulama semua terlalu apa ya, membosankan, terlalu rumit, terlalu panjang. Jadi saya singkat secara garis besar gitu aja. Abad 3 sampai 12 itu muncul kodifikasi. Ya sekedar tahu lah, kalau abad segini sampai segini itu sudah ada kodifikasi gitu ya. Kemudian pada periode modern itu juga berkembang ilmu qawaid fikih ini. Ada dari Turki itu juga yang membuat kaidah fikih di dalam al-fiqh al-Islam fi Saubi al-Jadid, karyanya Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Banyak nama-nama sampean juga nanti saya sebut ya, ndak terlalu panjang lah. Jadi di zaman modern juga banyak ulama yang membuat karya-karya tentang kaidah fikih. Di Indonesia sendiri ada Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar, Menteri Agama Kabinet Gotong Royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri, itu membuat karya dengan judul Daur al-Qawaid al-Fiqhiyah fi Istimbat al-Ahkam asy-Syariah wa Tatbiqat fi al-Qadaya al-Mutajaddidah. Yes, kayak gini kira dawa, panjang, judulnya panjang kok.
pokoknya ya gitu, berkembang. Cuma perkembangannya itu nggak signifikan, artinya ya alon-alon cara kalau motor ya berjalan saat macet itu gimana, pelan-pelan toh. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Pertama, dalam pengembangan kaidah fikih itu dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang memadai. Nggak semua orang bisa menguasai pengetahuan bahasa Arab secara memadai. Kemudian ada budaya instan, pengennya ya tanpa proses langsung jadi, pengennya sugih tanpa usaha, pengennya mulya tanpa rekoso. Yes, budaya-budaya yang kurang bagus saya kira. Terus generasi mudanya beberapa di kalangan tertentu ya kurang cenderung santai, hura-hura, nggak mau kerja keras, pengen instan seperti itu ya. Jadi kaidah fikih nggak perkembangannya itu nggak signifikan. Itu sih sejarah kaidah fikih. Jadi saya kembali review, ada tiga pembagian sejarah kaidah fikih: zaman Nabi, zaman pertengahan, zaman modern. Zaman Nabi belum ada disiplin ilmunya, kemudian zaman pertengahan 3-12 Hijriah itu sudah ada kodifikasi, ada disiplin ilmu. Kemudian zaman modern juga ya berkembang sih, cukup berkembang. Itu sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.